Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita kembali akan menjelaskan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim huruf bibir karena mimnya sukun bertemu dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Bertemu dengan alif lam syubbiha bisyamsiyah. Terdapat hamzah wasol. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dzalnya berharokat kasroh diikuti ya as-sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Kemudian ro dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Terdapat alif fariqah atau alif zaidah yang tidak pernah terbaca sama sekali. Mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka terjadi hukum bacaan idhar halqi. Bunyi nun sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Ha, tenggorokan bagian bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lamnya karena terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ba huruf bibir, waw huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim huruf bibir, shin, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena kafnya berharokat kasroh diikuti ya as-sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi lagi hukum bacaan mat tobi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Mim huruf bibir, nun lagi, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf fa yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ausat, dibaca samar disertai dengung. Kemudian antara samar dengan dengungnya seimbang. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena kafnya berharokat kasroh diikuti ya as-sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi lagi hukum bacaan mat tobi'i yang panjangnya dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut.
Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ha, tenggorokan bagian tengah. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, diikuti alif bengkok atau alif maksurah, maka terjadi lagi hukum bacaan mat tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kembali tak lagi, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian terdapat hamzah kotok yang terbaca sukun yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kembali tak lagi, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lamnya terbaca sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ba huruf bibir, ya tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kemudian terdapat tak marbutoh yang kita sukunkan menjadi hak besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah karena kita berhenti. Dan tidak terjadi bacaan panjang pada akhir kalimat ini. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sinnya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat tanwin bertemu dengan mim yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah kamil. Bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dilebur ke huruf mim disertai dengung yang sempurna. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Terdapat juga hamzah wasol. Kemudian di sini lafzul jalalahnya dibaca tebal karena diawali oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Terdapat juga alif fariqoh atau alif zaidah yang tidak pernah terbaca sama sekali. Sode, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ha, tenggorokan bagian tengah. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat tanwin bertemu dengan huruf mim yang keluar dari bibir, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah kamil. Bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dilebur ke huruf mim disertai dengung yang sempurna. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian setelah fa, terdapat juga alif layyinah yang sekiranya kita berhenti di situ, maka terjadi mat iwad. Tetapi karena kita melanjutkan bacaan, sehingga yang terjadi adalah idgham bi gunnah kamil. To, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ha, tenggorokan bagian bawah. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Terdapat tak marbutoh di akhir yang kita sukunkan menjadi hak besar
karena kita berhenti atau wakaf. Dan tidak terjadi tanda panjang atau bacaan panjang sama sekali. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 3. Fiha kutubun qayyimah. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasrah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mat tabi'i yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ba huruf bibir, karena baknya berharokat dhammah tain bertemu dengan huruf qaf yang keluar dari pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya, maka terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ab'ad atau ikhfa hakiki adna. Dibaca samar disertai dengung. Kenapa disebut sebagai ikhfa hakiki ab'ad? Karena huruf qaf adalah salah satu huruf yang jauh daripada nun sukun. Kemudian kenapa disebut sebagai adna? Karena bunyi samarnya lebih rendah daripada bunyi dengungnya. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Mim huruf bibir. Kemudian terakhir tak marbutoh yang kita sukunkan menjadi hak besar karena kita berhenti. Kemudian tidak terjadi bacaan panjang pada akhir kalimat ini. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 3. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 4. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Waw dan mim huruf bibir, karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Bertemu dengan alif lam syubbihah bisyamsiyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lamnya, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat kasrah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kemudian terdapat hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Karena hamzah kotoknya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mat badal, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mat tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian setelah waw ini adalah alif fariqah atau alif zaidah yang tidak pernah bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol,
Kemudian karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ba huruf bibir, terdapat lagi hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ba yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan iqlab. Bunyi nun sukunnya diganti menjadi bunyi mim sukun disertai dengung. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Ain, tenggorokan bagian tengah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Mim huruf bibir, karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena jimnya berharokat fathah diikuti alif, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah asli yang keluar dari tenggorokan bagian bawah dalam satu kalimat, maka yang terjadi di sini adalah mad wajib muttasil. Panjang 4 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nah, di sini alif layyinahnya termasuk alif mamdudah. Kemudian ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ba huruf bibir, ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kemudian terakhir, terdapat tak marbutoh yang kita sukunkan menjadi hak besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian tidak terjadi bacaan panjang pada akhir kalimat ini. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 4. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Waw dan mim huruf bibir, karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tetapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok di lain kalimat yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka yang terjadi di sini adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2, boleh 4 harokat. Tetapi kita di Indonesia yang memakai jalur asy-syatibi memakai 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Mim huruf bibir, ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Kemudian ro dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tetapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah di lain kalimat, maka kembali lagi terjadi mad jaiz munfasil. Panjang boleh 2 dan juga boleh 4 harokat. Sebagaimana di awal tadi. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian setelah waw terdapat alif fariqoh atau alif zaidah yang tidak pernah terbaca sama sekali. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan.
Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ain, tenggorokan bagian tengah. Ba, huruf bibir. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat dhammah diikuti waw sukun, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian setelah waw kembali lagi terdapat alif fariqah atau alif zaidah. Bertemu dengan lafzul jalalah yang tebal karena kita lihat dari dalnya yang berharokat dhammah. Kemudian hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Terdapat juga hamzah wasol. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka yang terjadi adalah mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim, huruf bibir. Kha, tenggorokan bagian atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Sodok, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sodoknya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Kemudian bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Terdapat juga hamzah wasol. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Nah, di sini terdapat waqaf mamnu, yaitu lam alif yang fungsinya sebagai tanda wasol. Artinya kita tidak boleh berhenti. Makanya tadi kita lanjutkan bacaannya. Kemudian ha, tenggorokan bagian tengah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, di sini setelah fa terdapat alif yang bertemu dengan hamzah asli yang keluar dari tenggorokan bagian bawah dalam satu kalimat. Maka di sini ada 2 mad yang berlaku. Karena tadi saya berhenti, maka berlaku juga mad arid lis sukun. Karena terdapat mad, kemudian ada huruf yang kita matikan karena kita berhenti. Dan tetap juga berlaku mad wajib muttasil karena syaratnya dapat. Nah, karena kita berhenti di sini, maka kita kembali ibtida pada kata hunafa. Kemudian waw, huruf bibir. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Mim, huruf bibir. Karena mimnya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Nah, setelah waw terdapat juga alif fariqah atau alif zaidah. Setelah itu terdapat hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca, kemudian terdapat juga hamzah wasol. Sod, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut.
Kemudian setelah itu terdapat waw yang tidak terbaca. Maka bisa dikategorikan sebagai waw farikoh. Lanjut, ada tak marbutoh yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Waw huruf bibir, ya tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Kemudian terdapat hamzah nabroh bil waw yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, karena taknya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mat tabi'i, tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka kembali lagi yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Nah, setelah waw terdapat juga alif farikoh atau alif zaidah. Kemudian terdapat lagi hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Zai, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena kafnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian setelah kaf terdapat lagi waw yang tidak terbaca, maka dia termasuk waw farikoh. Kemudian terdapat lagi tak marbutoh yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Waw huruf bibir, zal ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lamnya karena terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Mim huruf bibir, kemudian terakhir terdapat tak marbutoh lagi yang kita sukunkan menjadi hak besar karena kita berhenti. Dan tidak terjadi bacaan panjang pada akhir kalimat ini. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 5. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Diawali dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah asli, dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian setelah itu terdapat hukum bacaan alif lam syubbiha bisyamsiyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lam keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ro dhammah bertemu dengan waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian setelah itu terdapat alif farikoh
atau alif zaidah. Mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun, bertemu dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka terjadi hukum bacaan idhar halqi. Nun sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Ha tenggorokan bagian bawah, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, dan karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena taknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat, dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ba dan waw huruf bibir, kemudian bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian kembali lagi karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim huruf bibir, shin tengah lidah naik memantul ke langit-langit, ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya, karena kafnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka lagi-lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik. Jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ha, tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Mim huruf bibir, kho, tenggorokan bagian atas. Karena kho-nya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka lagi-lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terdapat qaf lam atau yang disebut dengan waqaf aula, artinya kita dianjurkan berhenti. Kemudian lanjut, terdapat hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian waw fariqoh, waw yang tidak terbaca. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah asli yang berada di atas nabrohnya ya, yang keluar dari tenggorokan bagian bawah dalam satu kalimat, maka yang terjadi di sini adalah
Mad wajib muttasil, panjang 4 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim, huruf bibir, karena mimnya sukun, bertemu dengan huruf shin yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol karena lamnya terbaca sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ba, huruf bibir, ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Kemudian terakhir terdapat tak marbutoh yang kita sukunkan menjadi hak besar karena kita berhenti atau wakaf. Dan lagi-lagi tidak terjadi bacaan panjang pada akhir kalimat ini. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 6. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Diawali dengan hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Bertemu dengan alif lam syubbiha bisyamsiyah, terdapat juga hamzah wasol, kemudian lamnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dzalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Terdapat hamzah berbentuk alif atau hamzah koto yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Karena hamzah kotonya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad badal, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Mim, huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian setelah waw terdapat alif fariqah atau alif zaidah, alif yang tidak pernah terbaca sama sekali. Kemudian kalau kita lihat terdapat waw sukun bertemu dengan waw. Nah, di sini seharusnya terjadi idgham mutamathilain. Tapi karena terjadi mad sebelumnya, maka idgham mutamathilainnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil mad. Kemudian kembali lagi waw huruf bibir, ain tenggorokan bagian tengah, mim huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian setelah waw ini terdapat lagi alif fariqah atau alif zaidah. Selanjutnya terjadi hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Sode, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sodotnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian tengah. Karena haknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i,
panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Setelah ta terdapat waqaf mamnu, yaitu lam alif yang fungsinya sebagai tanda wasol. Artinya kita dilarang berhenti. Kemudian terdapat hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Terdapat juga waw farikoh, waw yang tidak terbaca. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat, tetapi karena dia bertemu dengan hamzah nabroh bil ya yang keluar dari tenggorokan bagian bawah dalam satu kalimat, maka yang terjadi di sini adalah mat wajib muttasil, panjang 4 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim, huruf bibir. Karena mimnya sukun bertemu dengan huruf kho yang keluar dari tenggorokan bagian atas, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Karena kho-nya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi bacaan lin. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lamnya karena terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ba, huruf bibir. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Kemudian terakhir, tak marbutoh yang kita sukunkan menjadi hak besar karena kita berhenti atau wakof. Dan kembali lagi bahwa pada akhir kalimat ini tidak terjadi bacaan panjang. Cukup disukunkan saja tak marbutohnya menjadi hak besar yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 7. Alhamdulillah sahabat Quran, akhirnya kita sampai pada pembahasan qira'atut tajwidil Quran surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Zai, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena zainya berharokat fathah diikuti alif, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan hamzah nabroh bil waw yang keluar dari tenggorokan bawah dalam satu kalimat, maka yang terjadi di sini adalah mat wajib muttasil, panjang 4 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian alif matnya atau alif layyinahnya termasuk alif mamdudah. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim, huruf bibir. Karena mimnya sukun bertemu dengan huruf ain yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf dal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki akrab atau ikhfa hakiki a'la. Dibaca samar disertai dengung. Kemudian kenapa dikatakan sebagai ikhfa hakiki akrab? Karena huruf dal adalah salah satu huruf yang paling dekat dengan nun sukun. Kemudian kenapa disebut juga dengan ikhfa hakiki a'la? Karena bunyi samarnya lebih tinggi daripada bunyi dengungnya. Dan setiap dengung keluar dari hidung.
Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena roknya fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Ba huruf bibir, ha tenggorokan bagian bawah, mim huruf bibir, karena mimnya sukun bertemu dengan huruf jim yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi lagi hukum bacaan izhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian nun yang berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi juga mad tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ain, tenggorokan bagian tengah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya sukun dan berada di tengah kalimat, maka hukum bacaannya qalqalah sugro, bunyi pantulannya kecil. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat tanwin bertemu dengan huruf ta yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki akrab atau ikhfa hakiki a'la. Disebut ikhfa hakiki akrab karena ta ini adalah salah satu huruf yang paling dekat dengan bunyi nun sukun. Kemudian dikatakan sebagai ikhfa hakiki a'la karena bunyi samarnya lebih tinggi daripada bunyi dengungnya. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena jimnya sukun dan berada di tengah kalimat, maka hukum bacaannya qalqalah sugro. Bunyi pantulannya kecil. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena roknya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik. Kemudian rok kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tobi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ta yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki akrab atau ikhfa hakiki a'la. Disebut ikhfa hakiki akrab karena ta ini adalah salah satu huruf yang paling dekat dengan bunyi nun sukun. Kemudian dikatakan sebagai ikhfa hakiki a'la karena bunyi samarnya lebih tinggi daripada bunyi dengungnya. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Ha, tenggorokan bagian tengah. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tobi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian terdapat hukum bacaan alif lam idhar qamariyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian karena lamnya terbaca sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Setelah itu terdapat hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kemudian karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka terjadi hukum bacaan idhar halqi. Bunyi nun sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian ha yang berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena roknya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tafkhim. Kho, tenggorokan bagian atas. Kemudian karena khoknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka hukum bacaannya mad tobi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas.
Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah, karena haknya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah di lain kalimat, maka yang terjadi di sini adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2 dan juga boleh 4 harokat. Tetapi kita di Indonesia karena memakai jalur asy-syatibi, maka kita memakai yang 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ba, huruf bibir, dal ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat fathatain dan kita berhenti, maka hukum bacaannya mad iwad, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian alif yang berada setelah dal yang berharokat fathatain ini termasuk alif layyinah yang fungsinya sebagai tanda panjang. Kemudian terdapat waqaf aula, yaitu qaf lam yang merupakan tanda waqaf, artinya kita dianjurkan berhenti pada bacaan ini. Lanjut, ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Dod, tepi lidah, boleh kiri, boleh kanan bertemu dengan gusi geraham bagian atas. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit, bertemu dengan lafzul jalalah yang tebal. Karena ya-nya berharokat fathah. Kemudian terdapat juga hukum alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Terdapat juga hamzah wasol. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka hukum bacaannya mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah. Ain, tenggorokan bagian tengah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka terjadi hukum bacaan idhar halqi. Bunyi nun sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Mim, huruf bibir. Karena mimnya sukun bertemu dengan huruf waw yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Dod, tepi lidah, boleh kiri, boleh kanan, bertemu dengan gusi geraham bagian atas. Dod yang berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian setelah waw di sini terdapat alif fariqah atau alif zaidah yang tidak pernah terbaca sama sekali. Ain, tenggorokan bagian tengah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka terjadi hukum bacaan idhar halqi. Bunyi nun sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian karena kita berhenti di sini, maka bunyi haknya disukunkan, kemudian terjadi waqaf raum. Artinya ada 2 huruf sukun yang bertemu, tetapi tidak terjadi bacaan panjang. Kemudian terdapat qaf lam, waqaf aula, yang kita dianjurkan untuk berhenti. Lanjut, zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut.
Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim, huruf bibir. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf kha yang keluar dari tenggorokan bagian atas, maka terjadi lagi hukum bacaan idhar halki. Bunyi nun sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Shin dan ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ba, huruf bibir. Kemudian terakhir, ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Dan karena kita berhenti, maka haknya cukup disukunkan saja. Dan tidak terjadi bacaan panjang. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 8. Alhamdulillah, akhirnya selesai lagi pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Bayyinah mulai dari ayat pertama sampai ayat 8. Kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai Goribul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah hanya 5-10 kali pertemuan kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Kemudian untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.